Bab 7. Garis dan sudut. A. Hubungan antar garis. Dalam ilmu geometri, terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi atau indefinite terms. Antara lain, titik, garis, dan bidang. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, sangat penting disepakati tentang arti istilah tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, atau tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya, yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. 1. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis, atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Pada gambar di bawah ini, diperlihatkan hubungan titik dengan garis. Gambar A memperlihatkan titik A yang terletak di garis L, sedangkan gambar B memperlihatkan letak titik B di luar garis. Titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. 2. Hubungan antara titik dan bidang. Keadaan pada halaman selanjutnya berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik D tidak terletak pada bidang beta. 3. Hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu A. Garis terletak pada bidang, B. Garis tidak pada bidang, dan C. Garis menembus atau memotong bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada bidang atau gambar poin 1 membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Adapun garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Berikut ilustrasi 3 kondisi atau hubungan antara garis dengan bidang. Empat, titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Pada gambar di bawah ini, titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. 5. Titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Pada gambar di samping, titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta. Sedangkan istilah titik-titik sebidang bisa disebut koplanar. Gambar di samping ini adalah garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB. Dinotasikan AB dengan garis di atasnya. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas.
Gambar di bawah ini adalah ruas garis atau segmen AB disimbolkan AB dengan ada garis di atasnya, dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. AB merupakan bagian dari AB dengan garis di atasnya. Perhatikanlah scroll di bawah ini untuk melihat keterangan lebih lanjut. Amatilah video berikut ini. Oke, sekarang soal nomor 26 USM STIS tahun 2015. Diketahui